selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama Ibu Jelita Hutasoid dalam pelajaran biologi. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang organ tumbuhan dan kultur jaringan. Dengan tujuan pembelajaran kita, siswa diharapkan mampu mengetahui peranan setiap organ tubuh tumbuhan. Yang kedua, siswa mampu memahami anatomi organ tubuh tumbuhan baik akar, batang, daun, dan bunga. Dan yang ketiga, siswa mampu mengetahui tahapan dalam melakukan kultur jaringan. Dan yang keempat, mengetahui keuntungan pemanfaatan kultur jaringan. Tetap fokus, simak video berikut ini. Organ utama tubuh tumbuhan terdiri dari akar, batang, dan daun. Organ tambahan lainnya ada bunga dan buah. Karena tidak semua tumbuhan memiliki bunga dan buah. Kamu tahu nggak sih kenapa akar sering disebut pencari makanan buat tumbuhan? Nah, ternyata hal itu adalah salah satu fungsi dari akar, yaitu menyerap air serta mineral dari dalam tanah untuk nutrisi dalam hidup tumbuhan. Lalu, fungsi yang kedua, akar juga mampu menyimpan cadangan makanan seperti umbi-umbian, ada wortel dan juga singkong. Yang ketiga, ternyata akar juga sebagai reproduksi vegetatif atau aseksual. Contohnya kunyit, kencur, dan juga lengkuas. Lalu akar juga berperan dalam menunjang dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Nah, itulah yang menjadi peranan dari akar. Selanjutnya, struktur luar akar yang terdiri dari tudung akar atau sering disebut dengan kaliptra. Kemudian ada batang akar, cabang akar, serabut akar, serta rambut akar. Seperti di video yang sebelumnya, kita udah bahas fungsi kaliptra atau tudung akar, yaitu sebagai pelindung sel akar saat menembus tanah. Lalu ada rambut akar, itu berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air mineral dari dalam tanah. Nah, sekarang kita perhatikan gambar dari akar. Nah, ini kita mulai dari pangkal akar, kemudian ada batang akar, cabang akar yang ini, lalu ada rambut akar yang halus, kemudian ada ujung akar yang paling bawah. Nah, ujung akar yang ini, jika diperbesar maka hasilnya seperti yang ini. Nah, biar lebih jelas lagi, maka hasilnya seperti ini. Nah, ternyata ujung akar itu dibagi menjadi 3 zona atau 3 daerah. Daerah yang pertama dimulai dari paling bawah dinamakan dengan zona meristematik. Zona meristematik itu sering disebut dengan zona pembelahan karena dia bertujuan untuk pembelahan sel dari yang 2 sel menjadi 4 sel, 8 sel, dan seterusnya. Lalu naik ke atas yang dinamakan dengan zona pemanjangan atau elongasi. Nah, di sini tadi sel-sel yang udah membelah dari bawah naik ke atas sehingga dia bertambah panjang. Jadi zona pemanjangan itu berfungsi dalam pemanjangan sel-sel yang udah membelah. Lalu naik lagi ke atas yang dinamakan dengan zona pematangan yang ada bulu-bulunya ya. Zona pematangan itu sering disebut dengan zona diferensiasi. Nah, ini fungsinya untuk membentuk jaringan yang menghasilkan fungsi khusus. Contohnya di sini terbentuklah epidermis, korteks, endodermis, dan lain-lain. Ya, yang tadi melindungi akar saat dia menembus tanah. Kemudian ini letak meristem apikal, artinya ujung akar. Oke, meristem apikal juga dia berperan dalam pembelahan sel. Baik, kita perhatikan gambar akar, monokotil dan juga dikotil. Dari kedua gambar ini kelihatan bahwa akar dikotil itu berkas pengangkutnya lebih rapi dibandingkan dengan akar monokotil. Nah, kita melihat dari paling luar yaitu rambut akar, lalu ada jaringan epidermis, ke dalam lagi ada korteks, kemudian ada endodermis, lalu ada perisikel. Setelah itu ada floem, xilem, inti yang ada di tengah, kemudian ini ada stele. Stele itu sama dengan silinder pusat. Oke, apa sih fungsinya? Nah, yang pertama dari rambut akar. Rambut akar itu tadi untuk memperluas bidang penyerapan air.
Kemudian epidermis, epi atas. Jadi karena dia ada letaknya di permukaan, maka dia berperan dalam melindungi atau sebagai proteksi. Kemudian korteks, korteks itu berperan sebagai transportasi hara ke teras akar. Kemudian dia juga bisa menyimpan cadangan makanan dan juga ada yang berperan dalam pertukaran gas. Lalu endodermis, endodermis itu letaknya di antara korteks dan juga stele. Nah, ini peranannya untuk mengatur jalannya larutan yang diserap silinder pusat. Lalu perisikkel itu berperan untuk pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan akar ke samping. Lalu ada xilem seperti yang udah kita bahas sebelumnya, ya mengangkut air garam mineral dari dalam tanah. Kemudian floem itu mengangkut hasil fotosintesis. Baik, kita lihat di sini gambar akar tunggang, ada satu yang menjulang ke bawah. Ini akar tunggang bisa dijumpai pada tumbuhan dikotil seperti pohon mangga, pohon rambutan, dan lain-lain. Sedangkan akar serabut itu banyak dan lebih halus. Ini bisa dijumpai pada tanaman jagung dan juga padi. Organ yang kedua, batang. Jika kita membayangkan organ batang, tentu bisa kita menyimpulkan apa sih yang menjadi fungsi batang. Yang pertama itu sebagai organ pembentuk dan penegak tumbuhan. Yang kedua, tempat melekat organ daun, bunga, dan juga buah. Yang ketiga, tempat untuk menyimpan cadangan makanan dan juga sebagai alat perkembangbiakan secara vegetatif atau secara aseksual. Nah, itulah yang menjadi fungsi batang. Kemudian, struktur anatomi batang itu terdiri dari epidermis, korteks, stele atau silinder pusat. Lalu yang ketiga, epidermis pada batang itu memiliki berbagai macam modifikasi seperti yang udah Ibu jelaskan di video sebelumnya. Modifikasi epidermis seperti spina atau duri, lentisel, stomata, kutikula, filamen, trikoma, dan sel kipas. Oke, ciri yang lain bahwa batang monokotil itu berbeda dengan batang dikotil. Nah, ini salah satu contoh dari batang dikotil yaitu pohon jambu. Nah, perhatikan kalau dia dikotil itu banyak cabangnya, sedangkan batang monokotil pada tanaman jagung ini tidak punya cabang. Nah, sekarang kita bisa melihat gambar batang dikotil dan monokotil. Gambar batang dikotil itu berkas pengangkutnya lebih rapi dibandingkan dengan monokotil. Nah, jika kita melihat keterangan gambar mulai dari yang paling luar dinamakan dengan epidermis, lalu agak masuk ke dalam dinamakan dengan korteks, agak ke dalam lagi namanya kambium, dan kambium ini ada dua jenis, ada kambium interfasikuler dan kambium fasikuler, lalu ada xilem dan floem. Nah, apa yang menjadi fungsi dari epidermis sama seperti yang ada pada akar, yaitu sebagai pelindung. Kemudian korteks itu sebagai transportasi, menyimpan cadangan makanan, kemudian tempat pertukaran gas. Lalu ada kambium seperti yang udah Ibu jelasin di video sebelumnya, bahwa tumbuhan yang memiliki kambium batangnya pasti besar. Contohnya ada pohon beringin, pohon mangga. Dan ada tumbuhan yang batangnya kecil, tidak besar seperti tumbuhan padi. Kenapa? Karena dia tidak punya kambium. Dan itu merupakan tanaman monokotil. Jadi yang batangnya besar itu adalah dikotil. Oke, kambium ini ada dua jenis, ada kambium interfasikuler, ada kambium intrafasikuler. Itu dilihat dari letaknya. Ada yang di dalam berkas pengangkut dan ada yang di luar berkas pengangkut. Yang ada di luar berkas pengangkut yaitu kambium interfasikuler. Itu berfungsi untuk membentuk jari-jari empulur. Sedangkan kambium fasikuler atau sering disebut dengan intrafasikuler itu untuk membentuk xilem sekunder dan floem sekunder. Sehingga inilah yang menyebabkan lingkaran tahun pada tanaman dikotil seperti pinus. Lalu xilem sama untuk mengangkat air, garam mineral dari dalam tanah. Lalu floem mengangkut hasil fotosintesis. Selanjutnya organ daun. Nah,
Ketika kita membayangkan daun, apa yang kita pikirkan? Warnanya hijau, itu mungkin ya salah satunya. Nah, apa sih yang menjadi fungsi daun itu? Nah, fungsi yang pertama, bahwa di daun itu tempat terjadinya fotosintesis. Yang kedua, daun juga termasuk salah satu organ reproduksi vegetatif seperti cocor bebek. Dan yang ketiga juga tempat terjadinya transpirasi atau penguapan daun. Dan yang keempat, ada juga tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Oke baik, nah sekarang kita perhatikan anatomi dari struktur daun. Nah kalau kita melihat di bawah mikroskop, maka kita akan melihat struktur daun seperti ini ya, seperti yang ada di dalam gambar. Ternyata daun itu memiliki dua lapisan epidermis. Ada epidermis atas karena letaknya di atas, dan juga ada epidermis bawah karena letaknya di bawah, dan gunanya itu sebagai pelindung. Kemudian ada mesofil daun. Apa sih mesofil daun? Mesofil daun itu yaitu perpaduan antara parenkim palisade dengan parenkim spons. Yang ini ya. Oke. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, ini parenkim palisade itu sering disebut dengan parenkim tiang karena bentuknya mirip seperti tiang. Dan dia lebih rapat selnya dibandingkan dengan parenkim spons. Parenkim spons itu yang di bawahnya, dan dia memiliki lebih banyak rongga dibandingkan dengan parenkim palisade. Sama tujuannya untuk tempat berlangsungnya fotosintesis juga. Nah, kalau ditanya klorofil yang paling banyak di parenkim palisade apa di parenkim spons? Jawabannya di parenkim palisade. Lalu yang selanjutnya stomata. Bisa kita lihat di bawah ini stomata. Gunanya untuk tempat pertukaran gas, dan di samping stomata ada sel penjaga. Ya, sel penjaga itu untuk mengatur, membuka, menutupnya stomata daun. Lalu kutikula itu berperan untuk mengurangi penguapan. Nah, di sini kita bisa melihat bedanya daun monokotil dengan daun dikotil. Kalau daun monokotil itu tipe petulangan daunnya ada melengkung dan sejajar, warna hijau muda ya. Sedangkan tumbuhan dikotil, tipe pertulangan daunnya ada menjari ya, mirip seperti jari-jari seperti daun ubi ya, kemudian ada yang menyirip. Nah, itu tipe pertulangan daun dikotil dan monokotil. Selanjutnya yaitu bunga. Di bunga ada istilah bunga lengkap atau bunga sempurna, dan bunga tidak lengkap atau bunga tidak sempurna. Nah, yang merupakan bunga lengkap yaitu bunga yang memiliki semua bagian yang ada di gambar ini, mulai dari tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji, kelopak, kemudian ada tangkai putik yang ini ya, lalu ada kepala putik, lalu ada benang sari, kepala sari, dan juga mahkota. Nah, inilah yang merupakan bunga lengkap atau bunga sempurna. Dalam bahasa Latinnya bisa kita lihat pada gambar di samping, yaitu dari benang sari, yaitu stamen, kemudian kepala sari disebut dengan anthera, benang sari filamen, putik karpel, kepala putik stigma, tangkai putik stilus, bakal buah ovarium, mahkota sepal, bakal biji ovul, kemudian dasar bunga disebut dengan reseptakel, dan mahkota bunga yang dinamakan dengan petal bunga. Nah, bunga yang berwarna cantik ini, putik itu adalah sebagai alat kelamin betina, sedangkan benang sari itu sebagai alat kelamin jantan. Maka fungsi bunga itu dapat dijadikan sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, bunga lengkap tadi itu contohnya ada bunga kembang sepatu, bunga tulip, bunga bagong. Sedangkan bunga yang tidak lengkap contohnya ada bunga rambutan, bunga jagung, dan juga termasuk bunga padi. Nah, ini ya gambar bunga sempurna atau bunga lengkap. Lalu ada bunga tidak lengkap, ini gambarnya bisa dilihat. Setelah selesai masa pembungaan, maka muncullah buah seperti pada gambar.
Nah, sekarang kita bisa menyimpulkan perbedaan tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil dari organ tubuh tumbuhan tadi, mulai dari keping biji, tulang daun, batang, bunga, dan akar. Untuk yang monokotil itu 1 kotiledon, sedangkan dikotil 2 kotiledon. Kemudian untuk tulang daun, tipe pertulangan daun untuk monokotil itu tulang daunnya sejajar dan juga melengkung, sedangkan dikotil itu menyirip dan juga menjari. Batang untuk monokotil itu berkas pengangkutnya tersebar, sedangkan dikotil itu berkas pengangkutnya tersusun lebih rapi sehingga membentuk satu lingkaran. Kemudian untuk bunga monokotil itu bagian perhiasan bunga yang hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya, sedangkan dikotil itu terdiri dari 2, 4, 5 atau kelipatannya. Akar pada monokotil yaitu serabut, sedangkan akar dikotil disebut dengan tunggang. Selanjutnya kultur jaringan. Nah, Anda sudah pernah dengar kultur jaringan? Kalau belum, simak baik-baik. Nah, apa sih kultur jaringan? Kultur jaringan itu adalah sebuah teknik untuk mengisolasi. Sudah pernah dengar isolasi kan? Apalagi di pandemi corona, isolasi artinya memisahkan diri. Sama, di kultur jaringan juga ada istilah isolasi, yaitu memisahkan. Apa yang dipisahkan? Boleh sel, jaringan, protoplasma, atau organ. Nah, itu nanti akan dipisahkan untuk menghasilkan individu baru. Nah, itulah namanya kultur jaringan. Istilah lain yang perlu kamu ingat yaitu totipotensi. Nah, ini terdapat pada tumbuhan, artinya ini kemampuan suatu sel untuk membelah diri sehingga menghasilkan individu baru. Kemudian isolasi tadi pemisahan untuk menumbuhkan tanaman pada medium. Lalu eksplan, kalau ada nanti dengar kata-kata eksplan itu artinya bagian dari tumbuhan. Boleh itu akar, batang, dan daun. Itu namanya eksplan. Oke, pada saat ini sudah terdapat 6 jenis kultur jaringan. Yang pertama, kultur biji. Kalau kultur biji berarti kultur yang bahan tanamannya berupa biji. Yang kedua, kultur organ. Sesuai dengan namanya, maka ini menggunakan bagian organ. Boleh daun, batang, atau akar. Ketiga, kultur kalus. Nah, ini menggunakan jaringan. Biasanya ya, yang dipakai itu namanya jaringan parenkim. Selanjutnya ada kultur suspensi sel. Nah, ini menggunakan media cair ya. Nah, ini ada pengocokan yang terus-menerus menggunakan shaker, dan biasanya yang digunakan tuh ada kalus atau jaringan meristem. Selanjutnya ada kultur protoplasma. Nah, ini eksplan yang digunakan berupa sel yang dilepas dinding selnya menggunakan bantuan enzim ya. Kemudian nanti protoplasma itu diletakkan di media yang padat, dibiarkan untuk membelah diri sehingga nanti dinding selnya bisa kembali ke semula. Yang terakhir, kultur haploid. Nah, ini kultur yang berasal dari reproduktif tanaman. Ini bisa dipakai seperti kepala sari, tepung sari, sehingga nanti menghasilkan tanaman haploid. Salah satu contoh totipotensi yang ada pada tanaman atau tumbuhan ada pada umbi wortel. Nah, coba lihat gambarnya. Nah, ini ada satu umbi wortel. Jika kamu potong melintang seperti yang digambar, kamu ambil bagian tengahnya, lalu ambil area seperti yang ada dalam gambar, area pengambilan sel. Kemudian selnya itu kamu masukkan ke dalam cawan Petri. Nah, setelah itu masukin ke dalam kulkas. Nanti dalam waktu 4-8 minggu akan tumbuh akarnya. Lalu setelah akarnya tumbuh, kamu bisa pindahkan nanti ke tempat medium tanah. Nah, itu adalah salah satu contoh dari totipotensi. Silakan dicoba di rumah ya. Oke, selanjutnya tahapan kerja dalam perbanyakan tanaman dengan teknik kultur jaringan. Tahap yang pertama namanya pembuatan media. Ya, tentu harus ada media ya. Nah, media yang digunakan itu biasanya terdiri dari garam mineral, vitamin, hormon. Selain itu, juga ditambahkan seperti agar, gula, dan lain-lain.
Nah, ada dua golongan media tumbuh. Yang pertama ada berbentuk padatan. Nah, ini seperti gel ya. Kemudian nanti nutrisi dicampur pada agar. Lalu ada media cair. Ini nutrisi yang dilarutkan di dalam air. Tahap yang kedua namanya inisiasi. Nah, inisiasi itu artinya pengambilan eksplan atau inokulum dari bagian tanaman yang akan dikulturkan. Nah, eksplan itu dapat diambil berupa potongan yang berasal dari kecambah atau tanaman yang udah dewasa juga boleh, yang mengandung jaringan meristem tentunya ya. Tahap yang ketiga namanya sterilisasi. Artinya bersih ya. Jadi, ini harus benar-benar bersih, makanya ini dilakukan biasanya di laminar flow. Jadi itu semua alatnya juga harus bersih dan semua peralatan yang ada di sana biasanya disemprotin dengan etanol supaya dia steril. Dan kitanya juga harus bersih, harus cuci tangan, pakai sendal yang bersih. Itu tahap sterilisasi. Oke, tahap yang keempat namanya multiplikasi. Multiplikasi itu adalah kegiatan untuk memperbanyak calon tanaman dengan menggunakan media eksplan pada media. Dan kegiatan multiplikasi juga dilakukan di laminar flow supaya dia benar-benar steril, tidak terkontaminasi. Kalau dia nanti terkontaminasi, itu pertumbuhannya bisa gagal. Dan setelah itu, nanti tabung reaksinya akan kita susun di rak supaya dia tetap stabil pada suhu kamar. Nah, yang kelima, tahap pengakaran. Nah, kalau udah muncul akar, berarti di sini udah ada namanya pertumbuhan. Artinya dia bisa tumbuh dengan baik. Nah, untuk pengamatannya ini dilakukan nanti setiap hari, supaya kita bisa melihat mana tahu nanti dia terkena jamur atau bakteri. Biasanya ya, kalau dia kena bakteri atau jamur, warnanya berubah menjadi warna putih atau warna biru. Makanya itu harus sering-sering dilihat setiap hari. Yang terakhir, tahap aklimatisasi. Nah, di tahap ini eksplannya siap untuk dipindahkan ke pot atau ke bedeng yang kita inginkan. Dan dalam pemindahan itu harus dilakukan secara bertahap. Artinya kita kasih dulu sungkupnya supaya dia terlindungi dari hama dan juga suhunya. Nanti setelah dia bisa beradaptasi dengan suhu lingkungan, maka sungkupnya bisa kita lepas sehingga dia akan tumbuh dan juga nanti akan bisa menghasilkan generasi baru dengan menggunakan bibit generatif. Nah, itulah tahapan kerja dalam perbanyakan tanaman dengan teknik kultur jaringan. Nah, sekarang kita bisa menyimpulkan tahapan dalam melakukan kultur jaringan dalam bentuk gambar, yaitu yang pertama tadi, pembuatan media, yang kedua inisiasi, yang ketiga sterilisasi, yang keempat multiplikasi, yang kelima pengakaran, dan yang terakhir namanya aklimatisasi. Nah, itulah tahapan dalam melakukan kultur jaringan. Oke, dan yang terakhir, keuntungan menggunakan kultur jaringan. Yang pertama, kita bebas menentukan bagian mana pada tumbuhan yang akan kita kultur. Boleh akar, batang, ataupun daun. Yang kedua, pengadaan bibit tidak tergantung musim. Yang ketiga, bibit tanaman yang dihasilkan bisa seragam. Yang keempat, tidak harus menggunakan lahan yang luas atau ruangan yang luas. Dan yang keempat, dapat menghasilkan jumlah tanaman baru dalam satu jenis tanaman dengan cepat. Dan yang terakhir, bibit bebas dari gangguan hama penyakit dan lingkungan yang berbahaya. Nah, itulah keuntungan atau manfaat dari kultur jaringan. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan mudah kamu pahami. Sampai jumpa di materi video selanjutnya.